Saudara, kasus virus corona COVID-19 telah mewabah di berbagai belahan dunia. Terbaru Indonesia mengonfirmasi ada 2 kasus infeksi virus ini telah terjadi. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona di wilayah Indonesia. Mereka adalah ibu dan anak yang tertular virus corona dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kedua pasien tersebut sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, namun kini telah dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan saat ini kedua pasien dalam kondisi sehat. Jadi saya udah nengok, ngecek semuanya, pasien kondisi baik, ya pasien kondisi baik, tidak ada demam, tidak ada sesek, tidak ada apa-apa, makan komunikasi juga baik, HP-HP-nan sendiri juga bisa, menurut saya kondisi sehat lah dia. Ya, ini baru 1, dia ada di ruang isolasi, terpisah sendiri gedungnya, ya di ruang isolasi Sulianti Saroso yang sudah memang memenuhi standar. Ini rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit infeksi. Menteri Kesehatan menambahkan 2 pasien tersebut ditangani dengan maksimal. Namun ditegaskan Terawan, virus corona tak seganas H5N1 dan flu burung serta memiliki mortality rate lebih rendah. Penanganannya sesuai dengan simulasi, ya meskipun yang disimulasikan itu lebih gawat, lebih ini, kalau ini kan enggak, ini corona ini tidak seganas kayak H5N1, flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah, ya 2% atau kurang tergantung daerahnya dan negaranya. Menteri Kesehatan juga menyatakan Kementerian Kesehatan sudah melakukan upaya pencegahan sesuai prosedur yang ditetapkan WHO serta tidak ada yang terlewat. Nah, harus ingat Dinas Kesehatan dan kita Kementerian Kesehatan melakukan upaya-upaya pencegahan yang sesuai dengan prosedur SOP yang kita sepakati bersama dengan Badan Kesehatan Dunia dan kita lakukan, tidak ada yang kelewat. Yang tidak bisa kita cegah, memang mau sakit ya sakit, ya itu yang tidak tahu. Tetapi pencegahan sudah kita lakukan. Jadi detik ini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Balitbangkes sudah nyata. Bahwa nek positif ya positif, nek negatif ya negatif. Sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Depok melakukan sterilisasi terhadap rumah warga yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia resmi mengumumkan kasus pertama wabah virus corona. Bagaimana penanganan wabah virus COVID-19 atau corona yang telah terdeteksi menjangkiti warga di tanah air. Kita ulas lebih lengkap bersama narasumber di Menara Kompas saat ini. Ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Anggia Ermarini, anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB. Dan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Bergabung dari Surabaya, Jawa Timur melalui sambungan satelit, Hairul Anwar Nidom atau yang lebih dikenal dengan C.A. Nidom, Guru Besar Biologi Molekular Universitas Erlangga. Nanti kami juga akan bergabung dengan Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Dhani dulu. Bung Dhani, saya izin sebentar ke Bung Dhani di KSP, kantor staf Presiden. Bung Dhani, apa yang kemudian menjadi arahan Presiden terkait dengan kasus pertama virus corona di Indonesia, di mana 2 orang warga Indonesia yang berada di Indonesia positif terjangkit virus corona? Ya, pertama tentu arahan Presiden adalah patient safety.
Pertama adalah patient safety, artinya yang sekarang positif corona yang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Pusat Infeksi, yang tadi juga sudah diobservasi langsung oleh Menteri Kesehatan, juga itu pertama kali menjadi prioritas yang terutama, sehingga bagaimana pasien itu bisa sembuh. Dan masyarakat juga tidak perlu panik, demikian pula juga kondisi lingkungan sekitarnya juga sudah dilakukan sterilisasi. Dan pasien corona ini kan juga probabilitas untuk angka mortalitasnya juga sekitar 2 sampai dengan 3%. Iya. Nah, dalam kerangka patient safety tersebut, Rumah Sakit Pusat Infeksi juga telah menjalankan model clinical pathway sesuai dengan standar WHO. Dari mulai masuk ke ruang isolasi, penghantaran, sampai dengan upgrade laboratoriumnya, dan kesiapan tenaga-tenaga medis yang memang expert di bidang infeksi. Nah, sehingga kita tidak perlu ragukan lagi penanganannya. Itu di Sulianti Saroso di Jakarta Utara memang menjadi pusat rujukan utama segala penyakit infeksi. Kita tahu dulu ada SARS, flu burung dan lain sebagainya. Saya ingin tahu ada informasi 100 rumah sakit di 32 provinsi. Yang kemudian juga siap setara dengan RSPI Sulianti Saroso? Ya, jadi sudah disiapkan 100 rumah sakit dan nanti juga akan ditambah lagi dengan rumah sakit yang lainnya, memang distandarkan dengan penanggulangan penyakit-penyakit infeksi atau penyakit wabah seperti ini. Jadi laboratorium yang diperbaiki, tenaga medisnya juga disiapkan yang memang expert di bidangnya. Jadi kesiapan ini dilakukan serentak secara nasional. Dan Menko PMK juga sudah ditunjuk tadi sebagai pusat krisis nasional dari penanggulangan virus corona ini. Jadi krisis centernya nanti akan ada di Menko PMK. Baik, cuma kami belum mendengar bahwa ada katakanlah contingency plan, rencana darurat gitu. Misalnya ketika ada seseorang yang dekat kemudian memiliki, ini kan tentu kita harus memahami psikologis masyarakat bahwa ada kewaspadaan lebih terkait hal ini hari ini dan ke depan. Tentu ada arahan misalnya ketika ada orang dekat, entah itu anak atau suami atau istri atau mungkin tetangga yang kemudian mengalami gejala-gejala serupa. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mengedukasi mereka, kemana, kemudian jalan seperti apa. Belum ada informasinya, Bung Dhani. Sudah Pak, jadi Kementerian Kesehatan dan Balitbang Kemenkes juga tadi juga sudah survei ke lokasi, observasi ke lokasi, mengisolasi lokasi sekitar, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk juga melakukan pemeriksaan yang serupa sesuai standar terhadap penanggulangan wabah ini. Kemudian juga untuk pencegahan terhadap adanya masuknya virus-virus baru itu di Angkasa Pura sekarang ini kita sudah maksimalkan 3 alat pendeteksi. Ada namanya thermal body scanner, ada yang namanya thermogun, dan ada surveillance syndrome. Nah, itu kita maksimalkan 3 alat ini sehingga nggak akan terjadi lagi lah ke depan itu mungkin ada miss, ada yang nggak ketahuan atau kelewat ada yang gitu ya. itu nggak akan terjadi lah. Dan semua dilakukan secara manual ya. Bagaimana Mas? Dan semua lakukan secara manual, artinya ada petugas langsung yang turun di lapangan. Karena kalau by sistem, ada petugas dan ada alat. Alatnya ada 3 tadi itu, ada thermal body scanner, thermogun, dan surveillance syndrome. Saya khawatir kalau seandainya nanti dilakukan hanya dengan alat seperti imigrasi, kemudian mati selama 2 minggu, kemudian tidak terdeteksi, itu kemudian bahaya lagi, akan munculkan masalah baru. Itu lebih bahaya, kita menyadari. Kita sangat menyadari bahwa jadi kita jamin negara betul-betul hadir dan fokus untuk menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Masyarakat juga tidak perlu panik bahwa harus preventif menjaga dan memperbaiki kualitas kesehatan, kualitas makan, gizi, itu harus. Kualitas sanitasi lingkungan memang harus bersih. Itu menjadi momen yang terbaik sekarang untuk melakukan bersih-bersih lingkungan. Tapi yang lebih penting lagi adalah di samping masalah kepanikan, adalah bahwa pemerintah betul-betul fokus dalam hari-hari belakangan ini sampai ke depan kita akan meningkatkan kualitas layanan dan pencegahan terhadap masuknya wabah virus corona di Indonesia. Dan tidak ada yang ditutupi dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Bung Agus Pambagio, kemudian apa yang bisa disampaikan? Ini syukur sudah diumumkan, karena kemarin-kemarin terus terang publik kan was-was. Ini ada tidak?
Karena reaksinya justru dari negara lain kan. Itu makanya Kemarin-kemarin itu 1 Maret informasi yang beredar dari Menkes ya. Iya, kemudian. makanya kan sebelumnya sudah ramai kan, Iya. dan tidak ada penjelasan, dan kita bilang bahwa tidak ada. Aha. Tapi kan kita masyarakat pengen tahu gimana caranya kalau sampai ada. Oke. Apa persiapan pemerintah kan tidak tahu. Makanya saya terus berkomentar karena ingat hati-hati karena semuanya sudah kena. Kalau tidak, saya agak terus terang ragu. Kita 270 juta orang. Ya, kemudian baru sekarang alhamdulillah presiden sudah mengumumkan sendiri karena di hoax-nya itu kan banyak sekali gitu ya, dan kita nggak tahu sekarang misalnya kalau di hotel kena sakit lalu apa yang harus dilakukan oleh orang hotel terhadap pengunjungnya misalnya, simpel saja. Itu belum ada informasinya? Kan belum ada, kan baru mulai rame. Oke. Kan kalau di media sosial kan semua ragu ini benar atau tidak. Jadi kalau saatnya tadi saya tanyakan apakah kemudian ada rencana darurat ketika misalnya orang terdekat, tetangga dan sebagainya. Anda menyebutkan di hotel saja misalnya. Misalnya di hotel terjadi, lalu diapakan ini? Apakah hotel membawa? Itu belum ada sama sekali misalnya. Saya belum tahu. Oke. Saya dicek, saya mengecek juga ke beberapa teman di hotel. Misalnya kalau orang pingsan, terus ada penawasan buatan dan sebagainya, ini diapakan? Langsung dibawa telepon kemana gitu. Oke. Misal contohnya saja itu. Itu di tempat yang umum yang kemudian ratusan orang bisa bolak-balik setiap hari ada di situ seperti dari berbagai misalnya negara. Misalnya bandara. Awal bulan saya kembali itu tidak ada alat yang disodorkan thermal gun itu nggak ada. Dan sekarang setelah itu saya bicara, saya taruh di postingan di Facebook saya, kemudian diserbu oleh banyak buzzer. Saya bilang ya alhamdulillah kalau sekarang sudah ada. Waktu itu saya nggak ada. Kita bingung ngisi formulir kuning itu gimana caranya. Kita bisa bohong kok. Oke. Gitu ya. Tapi Sekarang kan kelihatan sudah di ada thermal scanner kelihatan kalau dia suhunya di atas 38, lalu ada kemudian pengecekan acak melalui ada beda manual. fotonya, ada kan tadi pagi sudah beredar juga foto orang siaga di terminal. Waktu saya keluar nggak ada itu orang ribut ngisi formulir. Ya syukur alhamdulillah. Anda menilai bahwa banyak tempat-tempat yang mungkin saja dalam tanda kutip bisa kecolongan? Bisa, kita tuh punya 34 bandara internasional. Kalau semuanya dibuka, Anda bayangkan berapa petugas, berapa alat yang harus dipakai. Kan Saat ini dibuka semua masih? Masih. 34 bandara. Bandara internasional. Harusnya idealnya berdasarkan Ya, perhitungan Anda kalau berapa? ini kan sudah semua harus kita squeeze. Kita mewakilkan timur, barat, tengah atau bagaimana? Atau cukup Jakarta sama Bali misalnya. Oh, harus ada pengetatan di situ. Iya, karena itu orang masuk kan dari luar. Saya ingin tambahan dari Bung Hermawan, apakah kemudian disampaikan relevan apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Agus Pambagio? Oke, itu kan saya pikir itu hanya bagian dari screening awal saja di bandara dan pintu masuk internasional itu. Persoalannya bukan di situ. Sebagai deteksi awal, kalau dia demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, kemudian apalagi ada gejala batuk pilek, nah itu patut untuk di follow up. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang yang ingin saya sampaikan ya, Bung Aiman, ini paradigma atau pendekatan kita sekarang bergeser. Sebelum Bentar, batuk pilek kalau punya kontak yang kemudian terkait dengan virus corona, misalnya pernah berkunjung ke negara-negara yang terinfeksi atau pernah bertemu dengan orang yang kemudian suspek. Oke. Ini kan dua hal yang berbeda. Tadi berkaitan thermal scanner atau thermal gun itu ya. Ya. Itu kan alat yang hanya bisa melakukan screening awal saja. Ya. Tetapi persoalannya Bung Aiman, orang yang sudah terinfeksi sekalipun tanpa menunjukkan simptom demam atau apapun bisa juga. Karena masa inkubasinya itu 14 hari. Ya. Orang hari ini terinfeksi atau terpapar, dia melewati scanner itu belum tentu demam segala macam. Artinya lewat aja. Apalagi yang disampaikan tadi, kita assessment-nya hanya melakukan checklist kartu Checklist kuning. surat, Dan kadang kualitatif juga tidak komprehensif. Jadi nggak efektif di bandara, dilakukan manual, tembak termometer, thermal scanner, nggak efektif? Iya, saya tidak tahu begitu hari ini diumumkan apakah hari ini dan kemarin sudah dimulai, tetapi perkiraan kita pengalaman di lapangan ini belum dilakukan secara optimal. Sudah, Terkait sekarang yang sudah tadi. kan, Sekarang sudah mulai. beredar. Ya. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Sekarang dengan adanya kejadian yang sudah confirm hari ini, saya pikir fokusnya bergeser. Persoalan kesiapan rumah sakit, kecanggihan peralatan, tenaga medis, dan seterusnya yang diumumkan untuk 100 rumah sakit yang dipersiapkan, itu soal lain. Dan ini harusnya dipersiapkan sejak 3 bulan yang lalu, sejak munculnya kasus di Wuhan. Setuju. Nah sekarang ini persoalan kita itu ada dan bergeser ke masyarakat. Begitu ada confirm, persoalan kita ini ada pada ranah public health. Bagaimana kita melakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian melakukan screening surveillance dan juga penelusuran bagaimana implikasinya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat kita. Nah disinilah peran kita yang harus kita luruskan sumber daya sekarang ini. Hemat saya pemerintah harus melakukan vertical integration, penguatan internal dengan berbagai stakeholder. Bahkan di daerah itu kan yang namanya... Apa realnya apa? Nyatanya seperti apa? Realnya. Satu, seperti apa misalnya?
Oke, masyarakat kan hanya paham kalau ada gejala batuk pilek dan seterusnya itu kan mereka akan mencari vaskes terdekat. Ya, Nah, puskesmas, klinik. betul sekali. Begitu sampai ke fasilitas kesehatan dekat, pertanyaannya apakah tenaga kesehatan instrumen pemerintah ini siap atau tidak? Anda nggak yakin bahwa siap? Karena kepemimpinan dan komando untuk penanganan kesehatan di daerah dengan pusat ini dua hal yang berbeda. Yang namanya puskesmas klinik di daerah itu bosnya adalah bupati wali kota, bukan menteri kesehatan. Oke. Artinya kalau pemerintah pusat ingin betul-betul melakukan pengendalian ini secara sistematis, maka dia harus melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Oke. Contoh kasus di Depok hari ini. Ya, kita lanjutkan nanti. Saya langsung nanti ke Mas Dani, dan juga ada Prof. Nidom. Saya akan nanti setelah jeda menuju ke Anda terkait dengan apa yang mau disampaikan. Ini di hotel tadi disampaikan Bung Agus Pambagio, nggak ada kemudian contingency plan bencana darurat ketika ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Bung Hermawan mencurigai bahwa nggak semua vaskes, fasilitas kesehatan, apakah itu puskesmas, klinik di daerah yang terdekat, bisa menangani atau bisa mendeteksi kasus dari corona. Apakah benar seperti itu? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia.